Bentrokan bersenjata kembali pecah di perbatasan Thailand dan Kamboja. Situasi ini pun menyoroti perbedaan pendekatan militer kedua negara dalam menghadapi konflik. Thailand tampak lebih unggul di udara dengan dukungan jet tempur dan senjata berpandu presisi. Namun keunggulan itu tidak sepenuhnya menghilangkan tantangan di medan tempur darat. Pertempuran di daratan melawan Kamboja tetap berpotensi menyulitkan dan menuntut strategi berbeda. Mengapa demikian? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dari sisi udara, Thailand berada pada posisi unggul yang sangat jelas. Thailand menjadi satu-satunya pihak yang mengerahkan jet tempur, yakni F-16 dan Gripen, sementara Kamboja tidak memiliki pesawat tempur operasional. Serangan udara dilakukan dengan senjata berpandu presisi, termasuk bom berpandu laser dan bom luncur berbasis navigasi satelit yang diarahkan ke posisi artileri serta pusat komando pasukan Kamboja. Operasi ini didukung sistem peringatan dini udara yang memungkinkan deteksi ancaman lebih awal serta koordinasi serangan yang lebih terintegrasi. Keunggulan Thailand di udara juga diperkuat oleh kualitas pelatihan dan pengalaman operasional. Angkatan Udara Thailand selama bertahun-tahun terlibat dalam latihan gabungan internasional yang membentuk kemampuan untuk mengintegrasikan pengintaian, serangan presisi, dan perlindungan pesawat secara bersamaan. Lembaga Kajian Pertahanan Internasional menilai kekuatan udara Thailand sebagai salah satu yang paling lengkap peralatannya dan terlatih di Asia Tenggara. Sebaliknya, Kamboja hanya mengandalkan sistem pertahanan udara darat, termasuk rudal darat ke udara dan senjata portable yang berfungsi membatasi pergerakan lawan, bukan untuk merebut kendali udara. Dalam skenario konflik yang meningkat, kondisi ini memberi Thailand peluang besar untuk menguasai ruang udara di atas wilayah sengketa. Penguasaan udara memungkinkan Thailand menekan target penting dari jarak aman, serta mengurangi risiko langsung terhadap personel di darat. Sementara itu, Kamboja diperkirakan tetap berada dalam posisi bertahan dari udara dengan fokus mempertahankan wilayah melalui kekuatan darat dan pertahanan statis. Tantangan utama muncul ketika pertempuran bergeser ke daratan. Melansir CNN, seorang analis militer Carl Schuster, sekaligus mantan Direktur Operasi di Pusat Intelijen Gabungan Komando Pasifik AS menilai kondisi geografis memberikan keuntungan bagi Kamboja. Menurutnya, kondisi medan mendukung akses dari wilayah Kamboja ke wilayah sengketa. Kedekatan geografis ini membuat jalur logistik, suplai, dan rotasi pasukan Kamboja relatif lebih singkat sehingga mereka dapat mempertahankan kehadiran pasukan secara berkelanjutan di area konflik. Di darat, konflik ini tetap menunjukkan karakter klasik perebutan wilayah. Infanteri memegang peran kunci dalam merebut dan mempertahankan posisi, sementara artileri, roket, dan serangan udara berfungsi sebagai pendukung. Meski kedua pihak menggunakan tembakan tidak langsung secara intensif, tidak terlihat perubahan signifikan pada garis kendali wilayah. Situasi ini menunjukkan keunggulan daya tembak tidak secara otomatis menghasilkan terobosan di medan darat tanpa operasi infanteri yang berisiko tinggi. Meski Kamboja disebut kekurangan kemampuan untuk merancang dan memproduksi senjata modern, karakter geografis wilayah sengketanya semakin memperkuat posisi bertahan Kamboja. Medan yang didominasi hutan, perbukitan, dan jalur sempit membatasi pergerakan pasukan penyerang dan mengurangi efektivitas teknologi tinggi. Kawasan candi yang menjadi titik sengketa juga berfungsi sebagai medan pertahanan alami di mana visibilitas terbatas dan ruang manuver sempit. Selain itu, adanya ranjau dan jebakan darat menambah tingkat ancaman bagi pasukan yang mencoba melakukan penetrasi wilayah. Kondisi tersebut membuat operasi darat berpotensi menjadi titik paling merepotkan bagi Thailand. Pasukan infanteri harus bergerak di medan sulit dengan ancaman berlapis, mulai dari tembakan senjata ringan, roket jarak pendek, hingga serangan drone berbiaya rendah. Risiko korban jiwa di darat juga membawa konsekuensi politik yang lebih besar karena eskalasi di darat cenderung lebih sensitif terhadap opini publik dibandingkan operasi udara jarak jauh. Oleh karena itu, Thailand dinilai akan lebih memfokuskan serangan dari udara dan daya tembak jarak jauh dalam konflik ini. Pada akhirnya, konflik tersebut menunjukkan keseimbangan yang kompleks antara keunggulan teknologi dan realitas medan tempur. Thailand unggul secara kualitas persenjataan dan kekuatan udara,
Namun penguasaan wilayah tetap bergantung pada kemampuan bertempur di darat. Di lain sisi, Kamboja meski tertinggal secara teknologi, diuntungkan oleh posisi geografis dan karakter medan yang mendukung pertahanan. Dinamika inilah yang membuat konflik perbatasan ini berpotensi berlangsung alot dan tidak mudah diselesaikan hanya melalui dominasi udara. Konflik perbatasan Thailand dan Kamboja menunjukkan bahwa keunggulan militer tidak selalu menentukan hasil akhir di lapangan. Dominasi udara memberi Thailand keunggulan strategis, namun realitas medan darat tetap menjadi faktor penentu. Selama kendali wilayah masih diperebutkan oleh pasukan infanteri, dinamika konflik akan terus bergantung pada keseimbangan antara daya tembak, medan, dan strategi di darat. Pantau terus update konflik Thailand versus Kamboja hanya di YouTube Kompas.com.